Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tuntut galian pasir ditutup permanen, ratusan warga Cawilan datangi lokasi galian. Asyik merekam bus telolet ponsel seorang bocah di Lebak di Jambret. Memprihatinkan, lebih dari 18.000 warga Banten terjangkit virus HIV/AIDS. Ratusan warga mendatangi lokasi tambang pasir yang berada di Desa Pagintungan, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang. Warga menuntut aktivitas galian pasir yang baru berjalan 1 bulan ini bisa dihentikan secara permanen. Warga khawatir tambang pasir akan berdampak buruk terhadap sumber air dan bisa mencemari lingkungan, terutama area pesawahan desa. Dalam unjuk rasa tersebut, massa membentangkan spanduk yang berisi tuntutan dan penolakan terkait adanya tambang pasir di desa mereka. Warga meminta kepada pemerintah kabupaten hingga provinsi untuk datang ke lokasi galian pasir agar bisa menutup kegiatan tambang desa secara permanen. Warga juga menduga lokasi galian tersebut tidak memiliki izin. PT BHT atau Berkah Halal Toib dan PT AUM agar segera memberhentikan aktivitas penambangan pasirnya secara permanen. Kami sebagai warga Desa Pagintungan dan sekitarnya memohon bantuan kepada Bapak Gubernur, Bapak Andra Soni, Bapak Gubernur Banten agar segera turun ke lokasi tambang dan segera ditutup. Kami menuntut segera kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Provinsi Banten agar segera mencabut izin tambang PT AUM dan PT BHT yang berlokasi di RW 05 Desa Pagintungan, Kecamatan Cawilan, Serang, Banten yang telah meresahkan masyarakat. Kami memohon bantuan kepada Ibu Bupati Serang, yaitu Ibu Ratu Zakia, agar segera merespon dan menindaklanjuti surat penolakan tambang pasir ini yang telah kami layangkan 2 minggu yang lalu. Pemilik lokasi galian pasir membantah perusahaan tambangnya tidak berizin. Perusahaan mengklaim sudah memiliki izin dari instansi terkait. Ya, kalau untuk perizinan kita sudah tempuh mengurus mulai dari warga desa sampai ke Pemda. Bagian perizinan terbitnya tanggal 24 Januari 2025. Semua perizinan sudah kita tempuh melalui step-stepnya sampai selesai, sampai ke izin IUP, izin produksi dan penjualan. Jadi tidak benar kalau kita ini tidak ada izin, ada. Kalau untuk urusan demo, ya itu haknya warga untuk mendemo. Kita juga menerima, mungkin ada dulu mungkin tadi dari ceritanya demo itu katanya ada trauma, ya kita memaklumi. Yang jelas kita berusaha di sini dengan izin yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Warga mengancam akan kembali berunjuk rasa apabila aktivitas pertambangan masih dilakukan. Ironisnya, banyak wilayah di Banten yang dikeruk untuk diambil tanahnya dan mereka dengan bebas mendapatkan izin menambang. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Hujan deras yang melanda kota Cilegon membuat atap baja ringan yang sebelumnya terpasang di salah satu ruko di kawasan Pasar Kelapa Blok F terbang dan berpindah tempat dari lokasi semula ke jalan raya.
Bahkan atap berukuran besar yang terbang terbawa angin itu nyaris menutup jalan di kawasan pasar. Kejadian ini membuat panik sejumlah warga di sekitar pasar saat hujan deras disertai angin kencang terjadi. Beruntungnya tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena warga setempat sempat berlindung di tempat yang lebih aman sebelum atap tersebut diterpa angin kencang. Meskipun begitu, akibat kejadian ini beberapa instalasi kabel listrik maupun kabel jaringan internet putus karena tidak kuat menahan atap besar yang jatuh tersebut. Kena angin. Oh, kena angin. Giung. Oh. Anginnya besar Aha. Jadi mana gede. Oh, berarti itu mah bukan di kios ya, bukan pasar berarti ya? Bukan, ini perorangan. Oh, perorangan. Ada korban jiwa nggak, Pak? Korban jiwa nggak ada. Nggak ada yang luka? Nggak ada. BPBD Cilegon meminta warganya untuk selalu waspada di tengah kondisi cuaca yang tak menentu. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Aksi kawanan pencuri di toko barang antik di Jalan Juanda, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan, Senin dini hari terekam kamera pengawas CCTV. Setelah menjebol rolling door dan gembok, pelaku berjumlah 3 orang kemudian masuk membawa karung dan kemudian menggasak barang incarannya. Pencurian ini baru diketahui oleh pemilik saat membuka toko dan mendapati kondisi sudah dalam keadaan terbuka serta sejumlah barang antik telah hilang. Korban kemudian melapor ke polisi serta menyerahkan rekaman CCTV. Tim Reskrim Polsek Ciputa Timur dapat mendeteksi keberadaan satu pelaku dan kurang dari 24 jam meringkusnya saat sedang bersembunyi di rumah. Dari hasil pemeriksaan sementara, diperoleh keterangan jika pelaku telah berulang kali beraksi dengan sasaran barang-barang antik. Polisi pun menduga pelaku merupakan spesialis pencurian barang antik dan memiliki jaringan pemesan barang antik. Untuk itu, polisi masih terus mendalami keterangan pelaku. Melakukan aksinya pada dini hari dengan merusak akses masuk ya, melalui rolling door dengan memotong gembok di toko tersebut. Dan kemudian atas informasi dari pihak pelapor, dalam hal ini adalah pemilik toko barang antik tersebut, kami langsung menindaklanjuti laporan warga sebagai bentuk quick response dari kami. Dan alhamdulillah berkat bukti-bukti yang disampaikan oleh korban, dalam ini ada rekaman CCTV, kami berhasil mengamankan pelaku yang diduga adalah bagian dari sindikat pencurian barang-barang antik. Gitu. Pak, saat ditangkap ini pelaku sedang bersembunyi di rumah atau di mana, Pak? Ya, betul. Pelaku kami amankan di rumahnya, dan keterangan sementara pelaku kan sudah melakukan kegiatan ini sudah berulang kali. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Polsek Ciputa Timur. Polisi juga masih terus mengejar 2 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.